Kemarin kami sempat membahas salah satu komentator dari Bayu Wahabi Al-Kuchruki yang masuk di kolom komentar video kami dengan judul Guru Besar Wahabi Taubat, dalil aswaja kuat sekali. Di sana kami membahas tentang kesunahan zikir nyaring setelah kita selesai sholat. Tetapi ada salah satu komentator Bayu Wahabi Al-Kuchruki yang sok-sokan berkomentar, bahkan dia menggunakan bahasa Arab. Dan pada saat itu kami sempat membaca komentar ini ya. Dia itu berkata begini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama jaharo liyu'allimahim, kan pertamanya ya. Tapi sekarang diedit ya. Ini jadi konsekuensi syahadat 3 hari lalu diedit, dalam kurung diedit. Jadi setelah kami membahas komentar ini, ternyata mungkin dia masih punya rasa malu ya. Akhirnya diedit liyu'allimahum syifatal zikri. Lah sudah benar ini. Yang kemarin syifatal zakar. Ya Allah, kok bisa syifatal zakar? Dan kalian sudah tahu kan, zakar dengan zikrun itu beda banget. Kalau az-zakaru maknanya raja burung perkutut. Tapi kalau az-zikru maknanya zikir. Pada saat itu kami membongkar kebodohan Bayu Wahabi Al-Kuchruki yang sok berkomentar pakai bahasa Arab ini ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi syifatal zikri setelah kami membantah. Kalau nggak percaya, ini komentar aslinya ini ya, sebelum diedit ini. Silakan baca sendiri ya. Syifatal zakar itu ya, apa ini? Nabi mengajar sifatnya zakar, burung perkutut, ha? Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi baguslah mas ya, bagus. Anda sudah mengakui kesalahan Anda meskipun Anda masih ngotot untuk membid'ahkan, mempersoalkan zikir nyaring setelah selesai sholat. Padahal sudah berkali-kali kami katakan, zikir nyaring setelah sholat itu berdasarkan hadis yang sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahkan seorang ulama sanjungan kaum Wahabimu sendiri, yaitu Ibnu Utsaimin, ulama Arab Saudi. Beliau berkata di dalam salah satu kitabnya, dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau yang kita kenal dengan Ibnu Utsaimin, tepat di juz ke-13 halaman 244 sampai 245. Al-azkarul lati yarfa'ul insanu biha sautahu ba'dal maktubati kullu zikrin yushra'u ba'das sholati. Zikir yang dianjurkan untuk dibaca nyaring oleh seseorang setelah selesai sholat maktubah atau setelah selesai sholat fardu, yaitu kullu zikrin, semua bacaan zikir, yushra'u ba'das sholati, yang dianjurkan atau yang disyariatkan dibaca setelah selesai sholat. Lima thabata fi sahihil Bukhari, hal itu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, min hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala, sahabat Ibnu Abbas beliau berkata, kana raf'us sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyaringkan suara zikir ketika selesai sholat maktubah sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhum. Dan sahabat Ibnu Abbas berkata, saya mengetahui mereka telah selesai sholat karena mendengar bacaan zikir yang nyaring tersebut. Lalu Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan kaum Wahabi ini berkata, fadalla hadza ala anna kullama yushra'u min dzikrin fi adbaris sholati fa innahu yajharu bihi. Hadis ini menunjukkan bahwa semua bacaan zikir yang dianjurkan untuk dibaca ketika selesai sholat itu dinyaringkan. Wa amma man za'ama min ahlil ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'limi wa annahu la yusannul jahru bihi al-ana
fa inna hadza fil haqiqati mabda'u khatirin. Sedangkan prasangka ulama yang berkata zikir itu dibaca nyaring di zaman Nabi hanya litta'limi, itu untuk ngajari sahabat aja. Wa annahu la yusannul jahru bihi al-ana, dan zikir itu sudah tidak dianjurkan, sudah tidak disunahkan untuk nyaring lagi sekarang. Kata Ibnu Utsaimin, orang yang berkata begitu, fa inna hadza fil haqiqati mabda'u khatirin, hal ini hakikatnya adalah awal dari kehancuran. Orang yang berkata Nabi menyaringkan zikir itu dulu, sejak zaman Nabi dinyaringkan oleh Nabi hanya untuk mengajar sahabat biar tahu apa yang dibaca. Sekarang sudah nggak disunahkan lagi menyaringkan zikir. Ini awal kehancuran. Kenapa begitu? Lau kunna kullama ja'at sunnatun bimithli hadzal amri kulna innaha litta'limi wa anna an-nasa qad ta'allamul ana fala tusyra'u hadhi sunnatu labatola kathirun minas sunani bihadhihi tariqati. Andaikan setiap kesunahan yang datang kepada kita, yang datang dari Nabi dengan seperti ini contohnya, lalu kita berkata innaha litta'limi, oh itu hanya untuk ngajari saja, wa annan nasa qad ta'allamul ana, dan manusia sekarang kan sudah belajar, artinya kan orang sekarang sudah tahu apa yang dibaca setelah sholat, fala tusyra'u hadhi sunnatu, sehingga sudah nggak dianjurkan lagi, tidak disyariatkan lagi untuk menyaringkan, atau kesunahan ini sudah tidak dianjurkan lagi. Kata Ibnu Utsaimin, labatola kathirun minas sunani bihadhihi tariqati, sunnah Nabi akan lenyap. Labatola kathirun minas sunani bihadhihi tariqati. Lalu yang benar bagaimana? Kata Ibnu Utsaimin, tsumma naqulu ar-rasulu alaihi salatu wassalamu qad a'lamahum bima yushra'u ba'da sholati kama fi qissatil fuqara illadzina ja'u ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fi annal aghniya'a sabaquhum faqala ala ukhbirukum bi syai'in tudrikuna bihi man sabaqakum thumma dzakara lahum ayyusabbihu wa yukabbiru wa yahmadu thalathan wa thalathina faqad allamahum bil qauli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajar para sahabat tentang apa yang dianjurkan, apa yang disyariatkan, apa yang dibaca setelah selesai sholat. Hal ini sebagaimana tentang kisah para fakir miskin dulu datang ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya para fuqara datang ke Nabi, orang-orang kaya ya mendahului mereka dalam amal, maksudnya ya. Faqala, ketika mendengar keluhan daripada orang-orang fakir itu, akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi syai'in tudrikuna bihi man sabaqakum, saya akan beritahu kalian tentang sesuatu yang mana dengan sesuatu itu kalian bisa menyusul orang-orang sebelum kalian itu yang sudah mendahului kalian, kalian akan bisa menyusul mereka. Tsumma dzakara lahum, kemudian Nabi menjelaskan kepada mereka, ayyusabbihu, baca tasbih, hendaklah mereka baca tasbih, subhanallah subhanallah, baca itu. Wa yukabbiru, dan bertakbir, Allahu akbar Allahu akbar. Wa yahmadu, dan memuji Allah, alhamdulillah alhamdulillah. Thalathan wa thalathina, ini dibaca sebanyak 33 kali. Faqad allamahum bil qauli sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar mereka dengan ucapan. Fassawabu fi hadza annahu yusra'u adbaras shalawatil maktubati ayyajharul insanu bi kulli ma yusra'u min dzikrin sawa'un bitahlili aw bitasbihi awil istighfari ba'da salami thalathan. Maka yang benar adalah disyariatkan, disunnahkan orang itu menyaringkan bacaan zikir setelah selesai sholat maktubah, baik bacaan zikirnya berupa tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dinyaringkan sunnah, au bitasbihi, atau membaca tasbih, subhanallah subhanallah subhanallah, dinyaringkan, awil istighfari, atau baca istighfar, ba'da salam, setelah salam dibaca 3 kali, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, dibaca 3 kali, nyaring.
au biqauli, atau ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dibaca nyaring dianjurkan. Bahkan Ibnu Utsaimin, ulama sanjungan kaum Wahabi ini, menjelaskan di halaman yang berikutnya, masih tetap di kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tepat di juz ke-13 halaman 248. Wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'ah. Orang yang berkata menyaringkan zikir setelah sholat itu bid'ah, faqad akhta'ah. Orang yang ngomong begitu itu salah, keliru. Fakaifa yakunu syai'ul ma'hudu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah terjadi sejak di zaman Nabi kok malah dianggap bid'ah? Kok bisa dianggap bid'ah? Qala Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullahu, amin ya rabbal alamin, thabata dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi. Syekh Sulaiman bin Sahman, beliau berkata, membaca zikir dengan suara nyaring itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min fi'lihi wa taqririhi, baik dari perbuatan Nabi maupun takrirnya Nabi. Nabi menyetujui perbuatan para sahabat yang menyaringkan bacaan zikirnya setelah sholat. Wa kana sahabatu yaf'aluna dzalika ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iyahu. Dan para sahabat itu membaca zikir dengan nyaring setelah sholat di zaman Nabi setelah diajar oleh Nabi. Wa yukiruhum ala dzalik. Dan ternyata Nabi ikrar, Nabi menyetujui perbuatan sahabat yang menyaringkan bacaan zikirnya, padahal sahabat itu sudah tahu kok. Fa'alimuhu bita'limir rasuli sallallahu alaihi wasallam iyahum wa amilu wa aqarrahum ala dzalikal amali ba'dal ilmi bihi wa lam yunkirhu alaihim. Mereka para sahabat itu sudah tahu bacaan zikir apa yang dibaca setelah sholat, disebabkan Nabi sudah ngajar para sahabat, lalu para sahabat itu mengamalkan. Dibaca nyaring oleh sahabat, ternyata wa aqarrahum ala dzalikal amal ba'dal ilmi bihi wa lam yunkirhu alaihim. Nabi itu menyetujui perbuatan sahabat dan Nabi tidak mengingkarinya. Oleh sebab itu, ayolah perbanyak ngaji, perbanyak belajar, perbanyak referensi, perbanyak bahan bacaan. Sekali lagi ingat, yang menganjurkan kita zikir dengan nyaring adalah ulama kaum Wahabi sendiri. Ibnu Utsaimin yang mengatakan zikir itu dibaca nyaring semuanya setelah sholat. Dibaca nyaring itu, nyaring. Dan itu berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas. Beliau berkata, zikir nyaring setelah selesai sholat maktubah sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga orang-orang yang belum tahu hukum sebenarnya kalau sudah diberitahu bisa menerima, legowo. Yang biasanya nuduh-nuduh bid'ah sekarang berubah, oh ternyata sunnah. Begitu seharusnya. Jangan menolak kebenaran, karena orang sombong itu menolak kebenaran. Jangan sombong jadi orang.